itu mirip sebenarnya banyak teman. Kerupuk ada sekian banyak. Itu yang dipromosikan 130 menu item. Nah tempatnya kecil kok bisa banyak. Itu yang dibuat. Jusnya juga dibuat macam-macam dan dia tidak pakai ini ya. Apa namanya? Dispenser itu ya. Dia pakai jug aja. Kan kecil-kecil itu. Kita sebagai tamu juga berpikir pilihan banyak, yang habis nggak usah kita, yang ada kita ambil kan begitu. Ya. Limited menu option ya. Kita cerita nggak saya di sini, saya dulu di Ubud bikin breakfast itu sebenarnya sama Amerika kontinental, tapi saya jual experience. Hari Senin saya bilang Surya Sewana breakfast. Saya ceritakan Surya Sewana itu adalah ritual para pendeta kami di Bali untuk memuja matahari setiap hari. Ya, karena matahari adalah sumber kehidupan. Di breakfast Anda di hari Senin ini kami persembahan kita kepada matahari berupa nasi kuning. Nasi kuning kan murah, tapi ceritanya ini membuat dia mahal. Ya, dan tidak polos Indonesian food, tidak begitu Surya Sewana. Ya. Hari Selasa gending gedis. Karena kita di daerah Ubud banyak ada burung, kita cerita burung bla 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 bla. Keluar menu misalnya apa? Entil atau apa. Tetap sih ada pilihan American breakfast segala macam ya. Tapi tamu akan cenderung memilih yang dipromosikan, yang di highlight hari itu. Karena hari ini ada, besok udah nggak ada. Kemarin nggak ada. Itu yang membuat orang itu suka tidak suka pasti akan coba. Karena diperkenalkan, diedukasi. Ya. Yang kedua, ini yang saya bilang tadi, kebanyakan breakfast itu tidak dimasak oleh chef atau sous chef. Pasti, apalagi buffet, ya, dibuat sekalian banyak begitu. Saya jujur aja melihat kualitas breakfast yang paling gampang adalah dari buah. Karena buah sebagian besar di-slice oleh shift malam. Yang malam nggak ada yang order, nggak ada kerjaan, Pak. Tapi breakfast besok pasti ada. Maka yang malam disuruh slice pepaya, semangka, melon, dan pasti tidak mungkin tidak masuk ke freezer. Dan besoknya dingin, dan setelah di suhu ruangan berair, kelihatan nggak fresh. Saya melihat kualitas breakfastnya juga dari buah. Sebelum kita cicipin semua, belum lagi yang pepaya yang bekas dari freezer, walaupun sudah nggak dingin, dia akan lengket. Wih, begitu dipotong dengan ini tuh jorok. Saya terkesan di Ispat, Jogja. Tidak terkenal, tapi terkeren dan mahal kapalnya di sana. Orang buat troli nanya, Bapak buahnya mau semangka atau pepaya? Dipotong di depan kita, keren itu. Keren. Langsung ada kulitnya, dia langsung slice pakai slot tangan. Kemudian entar lagi datang lagi orang, Pak beda jahenya Pak. Beda jahenya enggak kayak celup dan enggak, jahenya dikupas, dikeprek depan kita, keren itu. Kan gaji karyawan sama. Karena keren juga bisa melakukan itu, karena dia standar. Karena kesalahan kita kan sebenarnya Pak, breakfast free lah, biarin gitu aja. Mau dia dingin makanannya, mau biarin. Itu kesalahan kita. Tunjukkanlah yang katanya free ini itu bagus loh. Apalagi saya bayar lah teman itu, pasti lebih bagus. Coba rubah skala mindset kita. Breakfast itu kita buatkan sebagai sesuatu yang istimewa buat kamu. Ya. Nah kalau masalah jam terakhir jam 10, dia datang jam 10 lewat 10, nego lah sedikit di sana, confirm aja lah. Hotel besar karena nggak mau, Pak maaf Pak udah ada tutup Pak. Ya, atau juga sekarang masuk ke kitchen buffet itu juga masih. Ya, dan kalaupun kita berikan menu sedikit, tamu maklum kok. Pertama sudah lewat jam, maklum kok tamu pasti. Nggak usah dimasakin baru lagi. Iya, service style. Ya ini sebenarnya modul saya udah lama, tapi ini terjadi juga sekarang di pandemi. Kan gara-gara tidak boleh ngambil sendiri dilayani kan. Nah, anak training juga lagi di meja buffet, lagi dari ke sana, tamunya ngantri. Jadi service style-nya kelihatan, gua pengen makan cepet-cepet tapi mereka lambat yang melayani. Tidak boleh ngambil sendiri pulang, bisa. Nah, yang terakhir ambience. Ya, kadang-kadang anak PA tidak bisa mengatur jam kerja dengan bagus. Kan lobby itu lokasi pertama, utama. Kemudian yang kedua restoran, public area ya. Mereka masa jam 6 itu harusnya jangan lobby dulu dibersihkan,
restoran dulu dibersihkan harusnya, walaupun lebih yang utama. Tapi kamu kan masih tidur dan check-in nggak ada jam sekian, ya. Restoran itu buka jam 7 lah katakan. Ini yang paling utama dulu dibersihkan. Karena kita di sana selama ini kita melihat anak-anak PA itu lobby ini yang utama, yang paling depan. Sementara aktivitas yang paling segera hari itu adalah di restoran. Kadang-kadang motor atau makanan jatuh, nyari PA-nya lama sekali, anak waiter-waitersnya kurang responsif karena dia bilang PA-nya sudah dipanggil gitu misalnya. Ya. Nah, yang lebih parah lagi di sana itu kadang-kadang terjadi antre. Pada saat antre itulah matanya tamu itu jelalatan. Wih, kapan tahu? Wih, kotor. Karena di ngantre di breakfast orang sudah pegang piring, nah mungkin main HP. Yang main itu matanya. Banyak tuh dia ambil nasi. Enak itu makanannya itu. Pas kesini, kok web. Nah ini, ya perlu kita jangan pernah menyepelekan breakfast. Di sanalah kesempatan kita untuk mempromosikan quality of product and service kita terbesar. Ya, episode source of revenue dari power breakfast. Nah ini kan yang lumrah ada, yang dimana tinggal kita perhatikan dari segi waktu. Kita bisa melihat source of revenue itu di breakfast. Mungkin bisa upgrade, upselling di sana, jual makanan yang di luar menu. Di lunch apalagi dinner dan supper. Dari segi waktu kita mengukur lunch ini targetnya berapa. Sama seperti okupansi, ya. Dan 2022 targetnya misalnya 80%. Sampai sekarang, contoh dan sekarang bulan April ya. April ini baru 30%. Per bulan 30. Artinya hutang 50. Gimana kita ngejar di bulan Juli Agustus supaya Agustus 80 misalnya biar dari 100%, sehingga 50 itu dikurangi 20, sisa utangnya 30 aja. Sama, kalau di breakfast nggak dapat jualan, usahakan di lunch. Lunch nggak dapat jualan, usahakan di dinner atau di room service atau di supper, sehingga dalam satu hari budget itu ada gas rem-nya. Ya, saya kalau dulu itu, terutama di Kuto ya, yang sibuk ya. Setiap jam saya datang ke kasir, sudah berapa? Itu dah saya. Baru segini Pak. Oke, lagi sedikit ya. Saya semakin di bagus, nah, misalnya lagi 200 atau lagi berjuta gitu, kasih kode. Jangan kita di pagi berapa dapat jualan kemarin 800.000 Pak, oh ya. Jangan di malam cari lagi. Jangan bisa. Kita yang harus di pagi yang bisa dulu. Biar mereka begitu. Harusnya upselling mereka biar upselling. Harusnya dia layani cepat tamunya, harus dia dilayani dengan cepat. Kemudian simpel jatuh in house dan onsite, kemudian service itu bisa dine in, room service maupun take away kalau Anda melayani take away. Kemudian ini kemarin ke Dharma kan banyak melakukan ini waktu pandemi. Iya. Saya sampai order berapa kali itu di warung di Cimataro kan. Saya berapa kali order tuh untuk di kantor dan di rumah. Karena istri saya 2 hari nggak masak. Karena restorannya buka ini kemarin delivery order ya. Jadi kita WA saja menunya apa dikirimin. Tergantung servis yang ada. Kemudian food menunya daripada soup and course dan dessert. Mungkin ada hal-hal yang bisa dipromosikan di masing-masing item ini. Kemudian beverage menunya hot, cold drink dan juga alkohol. Ya, saya pernah kemarin di Jakarta, iseng saya nanya, Bang, jual bir nggak? Bapak agama apa Pak Hindu? Ada Pak, sebentar saya bawa ya. Di menunya nggak ada, tapi dia tahu itu sumber revenue itu, alkohol itu. Kok di Jakarta, di Jogja, di Alana, saya lihat menunya nggak ada. Tapi yang saya tahu, kalau pengalaman kita di hotel, alkohol ini sumber revenue. Bisa kita tanya, Bang, ada bir nggak Pak? Bapak agama apa? Hindu? Ada Pak, saya anterin sebentar ya Pak. Dia nggak salah, karena supaya dia tidak menjual barang apa saudara muslim kalau minum alkohol. Dia nggak salah. Tapi bagi kami kita yang memang konsum alkohol, hotel punya tanggung jawab juga, dan dia punya izin kok untuk menjual. Hotel besar itu nggak mungkin melanggar yang begitu ya untuk izin mikor ya. Hanya saja sebagai tradisi, karena di Jawa sebagian besar adalah warga muslim, memang itu dihindari untuk expose ya. Yang lebih parah itu teman saya di Makassar Pak. Ya, mohon maaf ya, teman saya ini hari pagi ini sudah haji orang ya, artinya taat sekali sama agama, tapi karena kaitan bisnis ya, di liftnya spa promo starting 24.00 sampai 04 pagi
diskon 50% at room only, bukan di sepanya. Diskon tengah malam itu 50%. Lu jangan jual itu dong. Kalau gua tuh katanya itu marketnya besar, katanya laki-lakinya suka nakal. Ya, nah ini source of revenue perlu kita analisa. Nggak berhasil di lunch, kejar di dinner. Dinnernya kurang menarik, kasih entertainment, lightingnya diperhatikan. Kemudian seperti kemarin pandemi, nggak ada tamu yang dine in, tamu mengingat nggak ada room service, jualan take away. Ini sumber-sumber revenue yang bisa kita olah. Baik, dari delivery service di sini saya tidak membahas cara untuk mencuci gelas, kemudian jenis gelas yang dipakai dan sebagainya. Tetapi pentingnya kita mengetahui sebagai GM apakah makanan minuman itu sebelum output sudah dicek sesuai dengan standarnya. SOP itu MBM kita, set kita sudah terpinter. Tinggal kita memastikan aja dengan ini kok pakai gelas ini. Nah gitu aja. Jadi apakah makanan sudah ada garnisnya? Kemudian have all preparation process been followed, ini SOP. Dan the food look fresh and appealing. Yang kadang-kadang waktu presentasi itu sudah bagus ya, tapi waktu delivery itu mungkin geser sedikit. Nah ini, apalagi bikin chicken tower gitu ya, dipotong, dipotong, berdiri, chefnya, gini masang, set, keren ya. Itu pasti bawa itu jadul dan sebagainya, terus diperbagi, malah rusak jadinya. Nah ini, karena sekali lagi sampai di meja mau difoto sama tamunya. Kalau itu tidak di-gag presentasinya, itu gagal banget kita. Jadi semua request been met, misalnya tamunya minta well done atau mungkin minta medium, sudah pasti is the plate clean dan is the hot on food plates dan sebagainya. Jadi bagaimana standar food and beverage ini dipresentasikan dengan benar sebelum dikeluarkan dan sudah dicek. Nah, ini adalah jenis-jenis secara internasional dining room service style. Ada yang plate, chart, platter, family style, dan buffet. Semua ada kelebihan dan kekurangan. Ya, semua ada cost tambahan. Semua ada efisiensi. Ya, nah kalau misalnya plate service ini yang reguler. Ya, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai kita sudah jelas tamunya kebanyakan family, ketika tamunya bilang family style service, kita tetap nge-serve-nya dengan plate service. Ya, saya sama keluarga selalu minta family style. Ya, jadi order beberapa makanan kita bisa saling ambil, itu kan enak, semua orang bisa nyicipin daripada saya yang goreng sendiri, saya sate kambing sendiri gitu ya. Jadi family service saja bisa ini. Kalau buffet service kita tahu lah, yang paling penting adalah buffet service itu ternyata, ya saya tanya sama chef, itu tidak menyediakan untuk semua pack. Ya, contoh, ada sekian menu, ada sate kambing, ada sate lilit misalnya, tamunya 300, dia tidak akan menyediakan 300 sate kambing dan 300 sate lilit kok, enggak. Semuanya itu ada rumusnya. Ya, yang kita perlu ketahui adalah cost jangan sampai lewat. Berapa sate, berapa gulai, berapa sayur, itu chefnya urusan. Pastikan costnya. Jadi semua dari room service ini ada tujuannya, ada efisiensinya, ada kelemahan, ada kekurangannya. Chat service juga, ya. Kalau fine dining, jangan dong chat service, pakai troli bawa makanan, kalau gitu enggak. Tapi untuk yang busy restoran itu bisa, itu lumrah dilakukan. Selling method tadi saya sudah jelaskan tentang upselling dan suggestive ya. Kalau upselling itu artinya menjual makanan yang lebih mahal, sedangkan suggestive itu adalah menjual makanan lebih banyak, lebih bervariasi. Nah ini, jadi jangan sampai staff kita hanya melakukan upselling aja terus, sementara tamunya nggak ngerti yang dijual ini apa. Pakai bahasa Bali, ya bebek betutu gitu. Penjelasannya juga mengerikan. Katanya mix bla 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 bla, bumbunya semua masuk, menurut saya bahaya nanti gitu misalnya. Terus ada tamunya bilang, boleh ganti nggak nasinya, saya nggak makan nasi gitu misalnya kan, nggak makan nasi ganti dengan ini. Terus kita bilang nggak boleh gitu misalnya. Boleh saja, tapi kita harus sampaikan pengaruhnya. Makanan Bali itu tidak cocok dengan mashed potato gitu misalnya kan, nah nyambung bahasa kita dengan mashed potato. Ya kalau mau mungkin brand price-nya mungkin masih bisa. Ya, product knowledge, menu availability, service speed, communication skill, equity dan pricing. Ini sebelum kita melakukan upselling, pastikan staff ini. Makanya penting kali training dulu. Jangan pernah bingung, Pak, masih training apa ya sekarang ya? Makanya bikin training program dalam setahun, sehingga nggak bingung. Setiap masih training bingung, apa
apa ya kira-kira? Lihat di Facebook teman ngasih training ini ikut, salah gitu. Kebutuhan kita harus dipastikan, product knowledge ya. Yang paling sederhana dan urgent adalah menu explanation. Itu staff kita nggak boleh baca, nggak boleh nunjuk-nunjuk menu sama. Oh ini ada, ini Pak ada sayur uratnya, kemudian sambalnya itu, ini loh Pak sambal matah yang terkenal. Jangan. Kita harus menjelaskan secara casual, lancar, dan kalau bisa diimprove dari deskripsi di menu. Karena kalau di menu itu tulis semua kan hampir satu halaman ya. Dijelaskan secara verbal, dikuatkan lagi karena dipengaruhi kamu. Legal restriction kadang-kadang ada yang melanggar, tapi ketahuilah daripada nanti hotel dan restoran kita bermasalah. Begitu kita menjual alkohol, pastikan ada alcohol beverage control board, pasti ya. Di Bali rencananya ini Bali Matangi harusnya bisa menjadi itu, harusnya sebaiknya memang ada. Yusali mengatakan di buku CH itu mengatakan memang setiap destinasi itu ada badan pengawas minuman alkoholnya. Kalau di Indonesia kayaknya baru sebatas dinas perizinan, kemudian yang konvensional lah ya, BPOM gitu ya, kemudian yang ngurusin cukai apa? Bea cukai itu ya, bea cukai itu baru sebatas itu ya. Tapi yang khusus paham, kalau di Bali rencananya itu Bali Matangi ingin maju ke arah itu bagus itu. Memang ahlinya beverage, alkohol beverage yang mengetahui kadar, pengaruh, cara penanganannya, kemudian safety-nya, ya bagaimana dan sebagainya. Balapangnya kok balapek Pak? Balapek, sorry, balapek, alkohol beverage control gitu ya Bali, balapek. Orangnya sama-sama sih. Iya. Sama ya, bener ya? Bali Matangi itu yayasannya balapek ya, sorry ya. Kemudian license type-nya. Dia tugasnya apa Pak? Dia ngecek data hotel, dia ngecek alkohol yang kita punya, itu aja gimana? Yang pertama Pak, dia kalau hotel itu sudah menjual minuman alkohol pasti sudah punya izin kan Pak? Izin Biko. Sudah punya Biko. Tapi dia untuk mengontrol Pak, pertama distribusi, masalah legal. Kan ada orang bilang, kok nggak kemarin bisa murah sih gitu ya? Kan ada black market segala macam. Nah ini kan untuk kesehatan usaha. Karena apa? Kalau sudah sampai ada yang menjual di harga di bawah, pasti ada sesuatu Pak. Apakah pelanggaran izin atau oplosan. Nah yang oplosan ini akan mempengaruhi sama keamanan dan keselamatan pengkonsumsi Pak. Nah itu. Nah hanya saja harusnya badan-badan seperti itu tidak bisa hanya satu komunitas. Harus ada dari unsur penegak hukum, ada unsur dari kesehatan. Ya sama kebetulan saya di NTPB ini Pak, ada pemerintah, Kemenpar ada dari asosiasi, ada dari dosen, ada dari struktur, ada dari asesor. Jadi kita ngomongin SDM pariwisata ini nggak bisa dosen aja, karena dosen hanya dapat sarjana tapi nggak pernah kerja di hotel, kan nggak ngerti dia. Kami yang bantu dari segi praktisi gitu. Jadi kontrol board juga begitu. Sekarang ini sih baru teman-teman dari FNB Pak Balapek gitu. Tujuannya mulia Pak, tapi kayaknya belum dapat respon dari pemerintah. Sebenarnya bagus ini Pak untuk menyelamatkan Bali sebagai destinasi yang berkualitas. Jangan sampai orang sembarangan jual itu. Dan kayak sekarang contohnya arak dikeluarkan izinnya 10 pas 11. Pengusaha banyak. Akhirnya Pak, saya misalnya punya modal, saya punya produk, saya ngesuk di perusahaan A Pak. Pakai izinnya Bapak, mereknya Bapak, tapi produknya dari saya. Kan saya yang bebas ngatur perusahaan saya cuma bayar royalti sama Bapak. Ini kalau nggak dikontrol kan bisa liar. Bapak punya hak produksi misalnya 1 liter, saya 9 liter bikin di rumah, dan saya punya market sendiri, nggak perlu beli Bapak karena saya punya jaringan besar. Nah ini yang perlu dikontrol. Karena kalau nggak begitu nanti akan ada kejahatan, penipuan, itu akan terjadi tidak kesehatan. Kemudian jam juga ya, kemarin saya lihat videonya Pak Gus Eka tentang kebisingan di Canggu itu. Ini juga perlu diperhatikan karena debat-debat begitu itu akan banyak dipengaruhi oleh minuman beralkohol. Jadi jam operasinya seperti apa? Ini standar di dunia Pak, di Amerika Pak ya. Jadi harus, sebenarnya di Bali juga belum bisa dijalankan. Banyak kok restoran yang tidak punya izin Biko. Ya, orang restoran hotel tidak punya izin restorannya ada. Dia bilang apa?
kami tidak buka restoran, kami hanya menyediakan makanan sarapan untuk tamu. Itu banyak. Saya pernah hotel saya di Sidak, saya bilang begitu. Tidak apa, kita nggak jual, kita nggak buka restoran. Ini hanya untuk tempat makan tamu. Harapannya dia makan dari luar, apalagi kita masak di dapur. Nah, itu kembali ke ketika kita ke hotel, dealing sama ownernya gimana, perizinnya seperti apa. Kemudian catatan-catatan Pak, apakah ada kriminal, kemudian ada stok dan di sana, kemudian umur karyawan juga diatur di sana, ya, karena dia akan menangani alkohol, dia juga harus tahu matang di sana terkait dengan bagaimana dampak alkohol ketika orang ada namanya lampu merah, hijau dan kuning, ya. Kan ada tamu yang betul-betul mabuk itu taruh uang, kasih saya minum pokoknya sampai saya tidur, uang ditaruh, ada yang begitu, ya. Jadi harus ada yang kontrol, jangan sampai meninggal di tempat dan sebagainya. Ya. Illegal sales, suspended revocation of license ini mungkin ada masalah-masalah yang akhirnya membuat ada suspend izin dan sebagainya. Nah, ketika kita dealing dengan minuman alkohol, mungkin ada hal-hal lain lagi ya yang tidak tercatat di sini. Itu memang harus menjadi concern kita supaya jangan sampai merusak brand. Beverage safety analysis mulai dari produk processes ya, penampilannya. Kemudian kalau kita kan tidak bisa memastikan ganti dong untuk wine gelasnya pakai yang ini, kita nggak bisa. Itu sudah standar itu ya. Yang kita perhatikan adalah presentasinya, kemudian quality, creativity, menu dan sebagainya. Jadi jangan sudah dibuat menunya bagus, stok minumannya juga banyak, tapi nggak laku gitu. Nah, mungkin kita ada masalah di creativity ketika mendesain menu. Ketika kita menyajikan juga tidak kreatif, koktailnya kelihatan kayak jus gitu misalnya, tidak menarik. Ingredient, local resource akan memberikan benefit cost lebih rendah, ya, tapi perhatikan kualitas. Kemudian kesegaran, ini adalah yang kita promosikan seperti yang kita tadi, jangan sampai jus paling ya kalau breakfast oke lah. Tapi kalau menjual jus yang ada di drink list, usahakan fresh, karena orang akan bertanya, ini fresh atau can, ya, kecil ya. Combination stock menu dan seterusnya. Combination stock menu ini kayaknya adalah pemanfaatan bahan yang kita miliki. Ayam jadi sate ayam, jadi soto ayam, jadi ayam bakar, kemudian jadi ayam goreng dan seterusnya. Ya, ayam kecap. Ya. Kemudian cost, dynamic basic cost, contoh orange juice, kita beli buah jeruknya, mungkin harganya yang dinamis, ada kadang panen murah harganya dan sebagainya. Nah, ini perlu dianalisa bagaimana kita pada saat cost kita sangat rendah itu, apakah kita mau promosikan misalnya, ya, supaya tidak menurunkan harga, dipromosikannya dikombin dengan selling, resipi dan portion. Baik, sebelum kita ke Heidi cerita sini sedikit, cuma 2 slide ya. Ada pertanyaan mungkin? Belum. Oke, sudah menjelang jam 7 ya. Kita harus sedikit. Tadi sudah disebutkan oleh ahli kita HCCP itu. Ya. Yang pertama, pentingnya kita menerapkan HCCP dan HCCP bukan hanya musiknya keren, bukan hanya restoran yang terkenal, bukan hanya menunya hebat, tetapi terkait dengan image restoran. Ya, saya sama Pak Sawan, Pak Eka waktu World Tourism Day, ya, breakfast di sana. Takut sekali staffnya. Pak, di sini hanya untuk tamu in-house. Iya, tadi kan Pak Konsul saya sudah bilang kami akan bayar. Ya kan, Pak mau makan apa saja. Loh, yang namanya just perfect kan buffet, makan apa saja boleh. Kenapa ditanya? Ini dah underestimate yang salah menurut saya, walaupun ratu kulit selam ya. Pakai benang tridatu nak mandi gitu. Kalau orang sudah mau bayar ya bayar gitu. Akhirnya saya koreksi ya. Staffnya di sininya bajunya bolong, celananya di sininya kotor dan sebagainya. Dek, trainingnya dek, ini Pak, dari mana? Mau nak Singaraja. Ada. Artinya anak training melayani seperti yang saya tadi. Masih ada training dipakai di breakfast segala macam. Tapi kan saya berpikirnya ini. Itali, Grand Hyatt buat tulisan di acara kementerian dengan 13 menteri dari luar negeri. Ya, jadi memang saya orang lokal, tapi kan kita bayar. Ya, tapi ya begitulah pengaruhnya kira-kira kalau nggak bersih dan gitu ya, hanya dari itu image restoran.
Yang kedua, cost effectiveness. Kalau ini bermasalah, makanan bisa rusak, bisa double masalah. Atau kerusakan image yang pertama ini kalau sudah hancur karena sanitasi dan HACCP, biaya perbaikannya besar. Perbaikan brand, kemudian bayar iklan dan sebagainya. Image ini untuk sustainability dan possibility untuk revenue dan profit. Ini untuk bisnis dan revenue dan profit. Jadi kita melihat sanitasi dan HACCP ini bukan hanya cost factor, tetapi dia adalah marketing yang tersembunyi. Karena dari sanalah akan muncul produk yang berkualitas. Dari sanalah karyawan kita tuh nyaman bekerja, lebih confident. Apalagi seperti yang saya bilang tadi, saya pernah ketemu tamu Arab, dia ingin masak sendiri di dapur. Setiap pagi loh dia request masak ke sana, ya, karena dia ingin memastikan proses masaknya benar secara halal dan sebagainya. Ya. Dan kita confident, kebetulan kitchennya kecil dan barangnya nggak banyak, bersih jadinya. Kalau kitchen besar ini agak gini ya, di sininya bersih, di sininya agak kotor mungkin begitu. Nah, kemudian ada 10 titik-titik yang memang menjadi area penerapan HACCP ini. Kebanyakan teman kita itu hanya di preparation, processing, presentation. Kebanyakan di sini saja. Sebetulnya HACCP itu mulai dari awal. Menu apa? Ya, kalau ada menu-menu yang mengandung jeroan, itu potensi untuk bakterinya tinggi. Ya. Kalau ada menu-menu yang menggunakan bahan-bahan mentah, raw food, itu resikonya juga tinggi. Jadi kita harus melihat dari menu yang pertama, HACCP itu. Jadi HACCP itu bukan di sini aja ketika diproses. Ketika kita melakukan pengadaan, jadi standar purchase tadi dipenuhi. Kemudian ketika menerima barang, packagingnya harus jelas. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kirim barang ke Pepito. Waktu saya sempat jadi bantu teman supplier itu. Selain dimensinya 12 cm untuk potato, dia juga harus di wrap dengan plastik yang degradable dan diikat dengan tali alam. Nggak boleh pakai tali rapi, apalagi karet elang itu nggak boleh. Begitu standar mereka kaitan dengan HACCP. Ketika dia menerima barang, dia pastikan seperti itu. Karena takutnya dalam delivery itu ada debu atau apa. Begitu mereka menekan kita sebagai supplier untuk bisa mendukung sanitasi di tempat dia. Kan kadang-kadang begitu, kita bersih, orang dari luar nih yang kotor bawa penyakit kan begitu. Ya. Kemudian penyimpanan ini sudah di dalam internal kita. Kemudian pengeluaran barang juga seperti saya bilang tadi. Disimpannya bagus, tapi anak temen pakai troli yang kotor. Ya dilihat sama tamu itu colok banget. Terus kita bilang, ini kan nanti dikupas kulitnya, dicuci. Jadi kamu makannya enggak, psikologinya udah rusak melihat barang ini. Nah, ini biasa lah, ini sangat detail ini ya, pakai hand glove, kemudian pakai tutup kepala, masaknya, nyucinya yang benar, presentasinya. Ketika melayani serve ke tamu juga, di sana ada critical point karena ada delivery, ada udara, ada meja dan sebagainya, ada linen, ya, ada tablecloth, ada napkin dan sebagainya. Dan uniform juga ya, apronnya dan washing. Ini paling aman sebenarnya karena di sini sudah ada chemical. Ya, hanya saja kenapa ada yang menggunakan hot water kan gitu, ada yang manual. Nah ini semuanya adalah untuk menuju ke HACCP. Nah, oke. Sorry. Ada HACCP ini apa perlu ditambahkan transportation and supplier? Ya. Di sini kita bilang posisi di receivingnya. Ya. Receiving. Jadi receiving itu dari mana barang itu datang ke kita. Dari di sana kita buatkan standarnya. Biasanya ini kalau kita memang benar-benar mau sertifikasi, kontrak dengan supplier itu masuk. Suppliernya siapa? Izin suppliernya apa? Lokasi suppliernya apa? Dia punya nggak juga HACCP? Betul. Jadi memang keterlibatan eksternal ya. Kalau di internal kita di receiving inilah kita sudah menerima barang sesuai dengan kesepakatan kita dalam kontrak itu, bahwa barang itu harus dikemas seperti ini. Kemudian pada pengirimannya itu tidak boleh dalam mobil bak terbuka, gitu itu semua diatur. Ya, gitu ya. Nah kemudian HACCP juga tidak hanya masalah kebersihan juga, tetapi juga kita mengenal beberapa penyebab makanan itu tidak sehat atau aman, dan juga bawaan sumber-sumber penyakit yang dibawa oleh makanan itu sendiri ya. Jadi ada keracunan chemical, mikroorganisme dan juga temperature adjusted yang dimana saatnya disimpan dalam suhu tertentu
Ya, terlalu rendah atau tinggi juga bermasalah. Ya, saya kemarin mendadak jadi engineering. Baru buka kulkas, bau kulkasnya di rumah Pak. Aduh, buka kulkas itu kan bawa keluar berat. Manggil tukang, nunggunya lama. Sederhana ya Pak. Saya buka dulu kabelnya, saya buka cabut kabelnya, ngerokok dia, kamu jangan rusak. Kalau ini rusak saya nyari tukang lagi, lama nunggunya kan, tungguin dia kerja. Cewek-cewek kan ibu-ibu nggak ngerti yang begitu. Nggak pasang lagi. Saya bersihin itu kontak, nggak ada hubungannya sudah kontak seperti itu. Ketika saya pasang, dung gitu, wih senang tuh ya. Wih, ternyata mau. Mungkin jenuh. Jenuh karena nggak pernah mati kulkasnya kan. Mungkin ya. Dari sejak beli bisa karena nyambung terus, tiba-tiba dia jenuh dia. Overload ya. Off kan dulu sebentar. Makanya kalau HP kadang-kadang perlu di restart, perlu di off kan dulu, kan dibuka lagi. Capek ya jenuh. Ya. Nah, sama halnya dengan ini. Ya. Kadang kita berpikir ini bagus dinginnya, taruh di tempat dingin itu, ya. Maka daging yang tidak semestinya beku misalnya, ya. Serat-seratnya ini rusak. Ketika seratnya rusak, inilah dia dibawa, kan ada bisa plus ya, apa bisa plus, bisa plus. Dan ada dosen protektor Medan kemarin mengucapkan dalam bahasa Prancis bukan bisa plus disebut bisa plus itu, bisa plong. Apa itu? Pak apa nih Pak? Itu loh proses persiapan sebelum makanan dimasak. Jadi sebelum dinner time dikeluarkan. Oh, jangan kalau bisa plus namanya. Saya pikir kan bisa plus. Nah ini kan tidak semua makanan itu bagus ketika dimasak dia di microwave dari bagus supaya dia melted. Salah itu rusak, itu nutrisinya udah rusak. Jadi dia bisa plus dulu ditaruh di meja sehingga dia sudah masuk dalam suhu ruangan. Nah begitu sering keluar masuk suhu ruangan itu bahaya. Itu yang potensi food poisoning by germ, dia bawaan dari mejanya dan sebagainya. Ya. Terus pertanyaannya gini, Pak Jemkos ini ngajarin saya untuk jadi perawat Pak, jadi ahli kimia? Tidak. Kita datang ke kitchen, siapa tahu melihat hal-hal begini, kita kasih masukan. Ini bahaya, kamu ini nggak pakai hand glove, kamu ini naruh di sini. Karena kalau ini dibiarkan terus menerus, ini deh image saya kena itu. Ya, makanya kita nggak ajarkan Anda menjadi seorang chef ataupun lebih manager, tapi pengetahuan permukaannya kita tahu semua. Ya, food safety analysis yang kita analisa adalah pertama quality-nya. Ya, mulai dari resipi sampai di laku enggaknya. Resipinya bagus, rasanya enak, ya. Tapi kok jarang orang order ya? Nah, ini kita perlu. Kayaknya ada masalah di safety analysis, di food safety kita ini. Bukan hanya penyakitnya, tetapi safety di prosedur. Ternyata seperti yang bilang itu ngambil garamnya, tangannya beda-beda. Ada yang jempolnya gede, banyak asin jadinya. Ya. Ada yang cook cewek penari ambilnya gini gitu ya, jadinya kurang rasa garam. Nah, kemudian yang kedua adalah food cost, ya Pak. Apa kaitannya dengan safety Pak? Karena safety itu butuh biaya. HACCP buktinya, sertifikasinya mahal loh. Kalau sudah punya sertifikasi kita akan konsisten sehingga dia mahal. Sehingga standar dan quality according to the solution adalah bagaimana caranya dengan cost yang katanya tinggi itu bisa menjamin food safety, keamanan. Apalagi kemarin saya diundang membawakan food safety management. Ini keren ini. Orang nggak bicara marketing, orang nggak bicara rasa makanan, tapi berbicara food safety management. Termasuk adalah untuk sustainability. Ya, kan banyak orang gaya-gayaan sekarang pakai ramah lingkungan, nggak pakai straw plastik, pakai bambu. Loh, Kok bambu? bambu itu gimana cara bersihnya? Dan yang kedua, Pak pakai stainless, keren Pak. Stainless. Stainless itu kalau dia panas, dia ikut panas. Kalau dia dingin, dia ikut dingin. Ya, kebetulan saya dulu diubut pakai kaca. Jadi dalamnya kelihatan struk kaca. Kalau waktu kampanye kemarin anti plastik itu pakai bambu, memang keren, kelihatan alami. Tapi itu bambu dipakai lagi loh. Gak dibuang. Iya, masalahnya kan bambu itu berserat. Keringnya bambu siapa yang ngukur dalamnya? Kan potensi jam kuman itu muncul bakteri itu di sana. Itu ya kalau mau mono use, buka dari kemasannya, pakai langsung buang.
biayanya tinggi. Ya. Saya kaca-kaca kemarin itu banyak diambil sama tamu. Karena kaca, saya sampai di dompet saya dulu punya saya kaca. Jadi makan di mana itu saya duduk dulu, bawa kita dari kaca memang ada. Nah ini, jadi untuk membuat safe itu memang biayanya tinggi. Maka kita harus pastikan di cost itu harus dimaklumi. Asalkan dia bisa mengangkat ini, maka kemungkinan cost itu akan juga bisa tinggi. Sehingga kalau bisa food receipt-nya ini harus standar, karena kita akan menambahkan biaya untuk safety di sana. Ya. Terakhir, pas benar jam 7. FB review strategi 3 slide aja. 1. Understand the integrity of principal process. Jangan kita promosi besar-besaran, kasih diskon-diskon tanpa kita tahu yang ini. Tak pernah kita tahu food and beverage quality, convenient and charming ambience, employee service quality, dan high revenue with significant profit. Jualan banyak tapi untungnya sedikit, jangan deh bicara strategi. Ya, jangan, karena itu akan membuat owner komplain. Ya, jadi proses prinsip ini akan mendorong kita untuk bisa meningkatkan revenue secara berkelanjutan. Perbaiki dulu ini, pastikan dulu ini, kemudian lokasi kita, jangan ini saja, ya. Sedangkan ini cuek, temboknya rusak, nggak dicat. Jangan mikir begini, Pak. Lo juga yang dimakan ini masukkan itu, Pak. Jangan, karena kalau orang masuk restoran itu dia experience, bukan hanya isi perut. Beda kalau kita masuk ke depot, ya. Beguling gitu rame, beguling itu lagu gitu loh, ya. Kadang-kadang pengen banget sate yang jongkok itu, jongkok kamuan di bulan ya, tempatnya gak kotor, tapi experience kan, itu yang kita cari. Sampai bapaknya Pak Agung ini loh, kepala staf khusus presiden, kalau pulang Bogor pasti berada di sana sama istrinya yang artis itu, yang glowing, artis kan, kepala staf khusus presiden Pak Agung Ali Beribut. Kalau pulang Bogor di Beribut pasti berada di bulan. Pernah saya ketemu, beli tiang bayaran di yang lunas, kan kita nolak, salah, orang bos nawar. Jongkok, makanya jongkok, experience. Kemudian employee service quality, ya, karena orang itu termakan isu marketing kita, datang ke tempat kita, eksekusinya ini loh, ya, makanannya enak, tapi kalau dia ngomongnya salah, kemudian tidak respect sama kamu, dipanggil juga masih cuek kan HP ya itu. Yang terakhir, kalau sudah jadi ini produknya, aku barangnya, pastikan ada profit yang signifikan. Jadi jangan gotong royong di sana. Ya. Dan yang kedua, strategi promotion both in-house and outside. Bagaimana kita value added concept, ya, teh itu supaya menjadi menarik dan orang berani bayar mahal karena ada tambahan apa. Thematic event ini juga menjadi sumber-sumber strategi kita dalam pendapatan, event kalender, festival program dan sebagainya. Kemarin misalnya kayak Oktober Halloween, ya, Halloween dulu saya bikin calon arang di Bogor, ramai sekali, ya. Jadi Halloween itu kalau saya di Bali angkat yang lokal, apa gitu ya. Jangan yang kebule-bulean yang Dracula, saya kok jijik yang kayak gitu ya. Jadi dicari, ini kok saya jadi ya. Mendingan calon arang gitu kan. Jadi cerita-cerita tentang hal-hal demikian, gitu ya. Conceptual program, bikin acaranya konsep, sederhana tapi berkonsep, ya. Kemudian join collapse event, Grace ikut promosi di sana, itu strategi revenue, ya. Pak Kaudra udah, Pak Yasir udah. Pak, nomor 1, nomor 2. Tak ada. Tak ada. Distribution channel, ya, ada sosial media. Nah ini yang lagi ngetrend sekarang kan sosial media sama influencer ya. Itu lagi ngetrend sekarang ini. Masalahnya influencer kita ini kebanyakan dadakan, terutama di Bali ya. Banyak. Kebanyakan dadakan, nggak punya loyalitas. Ya. Tadi saya lupa maksud saya teman saya di Jakarta dia bilang gini, bro, kemarin si A, bener kata bro, kemarin si A datang ke sini bilang, Pak, hotel saya keren Pak, saya sudah lihat selama ini di tempat saya kerja sebelumnya, ini hotel yang paling bagus Pak, jadi saya jamin kalau hotel kamu bapak kerja saya itu akan bagus, karena dia kerja di sana. Tahun depan dia pindah kerja di tempat lain,
ngomongnya sama juga. Pak, ini hotel saya paling bagus Pak, ini beda loh Pak, kamarnya lebih luas. Itu udah kelemahan sumber daya manusia kita kayak influencer ini. Dia terkenal karena ya mungkin karena follower atau apa, tapi dia tidak memikirkan jangka panjang dan kualitas. Ya, akhirnya apa? Yang murah-murah pun dia ambil. Ya, makan gratis di sini, endorse segala macam. Anak saya nggak kasih masuk ke sini. Saya kasih anak saya di sini ya. Konten kreator, main di belakang layarnya, jangan jadi orang terkenal. Sampai kebetulan saya pas galungan diundang makan sama ownernya Komaneka. So, oke banyak lo followernya lo. Mana bu di IG? Oh, itu udah mana? Ya mana uang keluarga semuanya. Semua punya IG ya enggak? Saya lihat ini. Suruh ya jualin kamarnya ibu ya. Jadi ibu kemarin pandemi itu jualan kamar enggak. Ya ngomongnya sama dia. Gitu. Jadi lebih bagus mainnya di sini lebih berkelas kita. Karena kalau di sini kita nggak siap, ya. Karena jadi artis itu susah. Makanya ada manajemen artis. Kalau artis langsung dibeli, hancur. Dia akan kesana kemana? Ya. Nah, maksud saya di sini adalah beberapa distribution channel yang bisa kita garap, tapi pilihlah yang cerdas. Termasuk community juga bisa distribution channel, ya. Oh, bisa yuk, di sana ada begini gitu. Kemarin contohnya, benar adanya di Desa Lama perbaikan turun. Oh benar Pak, nah, kan kita tahu Desa Lama, kita tahu tempatnya. Kalau di sana cukup nggak ruangannya? Kita berpikirnya begitu, tapi karena ada renovasi sekarang lebih bagus, selling ya apa ya berubah. Nah itu menarik, perlu sekali community. Dan yang ketiga, seperti yang tadi ya, do more soft selling rather than hard selling. Improve knowledge and communication skill, ini penting. Ya, perbaiki ini. Masalahnya kita pakai training yang kebanyakan. Ya. Yang kedua, feature experiential product learning. Seperti yang tadi saya bilang itu, potong buah di depan kamu. Ya, terus, kalau Anda menyediakan egg stand untuk order telur, yang pertama pastikan dia visible. Jangan mengkop buat egg stand tapi biar sedikit kamu order. Itu. Saving cost. Banyak loh yang begitu, ya. Kemudian yang kedua, jangan pasang training dong di sana, kelihatan kok mereka agak gini kerja. Karena di sana selain dia harus lihai masaknya, dia juga harus komunikasi. Ya. Ibu silakan duduk, biar kami bawakan. Harus bisa ngomong begitu. Jangan berpikir, banyak sekali loh, ini masih antri, baru datang ya. Kesannya begitu, ya. Kemudian marketing with customer relationship management and brand reputation. Jadi bukan hanya pasang gambar, bukan hanya beli pay per click, ya. Tetapi bagaimana kita menjadikan our customer is a brand ambassador. Oke, selesai. Sudah. Kan sedikit loh, cuma 42 slide. Kan sharing experience is more important than Yes, slide. very correct. Nah, soalnya kan yang lain sebenarnya ada 83 slide gitu ya. Pak Samo sebenarnya banyak ya kemarin ya. Ya, beliau dasar gininya banyak. Jadi teori-teori pendukungnya banyak beliau yang harus diselipkan di sana. Ya. Kalau Pak Eka tanpa slide. Iya. Jadi karakter 3 tuh udah pakem banget, udah ketahuan. Pak Eka itu banyak menurut saya, tapi nggak ini Ya dibahas itu dulu. makanya Pak Eka tuh tanpa slide. Ya setibanya aja, oke, question answer gitu. Oke. To the point. Pak, saya sama nanya dikit. Yes. Tadi kan kita menjelaskan tentang re-engineering. Ya. Kalau 4 bulan Ya. atau even 6 months, at the end pasti akan ada. Di eliminasi itu pasti akan ada. Betul. Jadi itu kan menurut saya mungkin out. itu ya. Out memang. Iya, it still makes sense kalau kita buat itu. However kan the best menu ataupun yang dog menu itu kan tetap patokannya adalah satu market. Ya. Mungkin kita berharap lebih at the beginning. However, the market was getting dengan ekspektasi mereka mungkin beda. Kita punya persepsi yang berbeda dengan our customer yang getting into our place gitu. Bisa jadi itu kita masuk. So from my point, dan itu masih bisa kita ambil selagi itu sesuai dengan customer dan revenue yang akan kita ambil dari hotel atau outlet kita sendiri. Ya. Jadi gini. Yang saya tampilkan dari saya itu adalah yang ada di buku itu mengatakan dog itu harus di remove. Sedangkan saya punya keyakinan dan pengalaman. Penyebab dognya dulu kita perdalam itu
kalau tadi itu kan hasil analisa ya, ternyata dia tidak laku, ternyata dia tidak menguntungkan, maka namanya kategorinya dog. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa dia tidak laku? Bisa jadi gambarnya tidak menarik, bisa jadi penjelasannya itu tidak clear, bisa dipahami oleh tamu. Bisa jadi juga dalam melakukan soft selling, suggestive selling, staff kita tidak pernah menawarkan produk itu. Ternyata dia itu biasa-biasa saja. Ya. Dasar pertimbangan kita adalah di awal kita sepakat ini menu yang terbaik yang kita seleksi dulu gitu loh. Maka kita coba dulu benahi posisinya dalam list menu, benahi deskripsinya, atau bikinkan dia promosi khusus dengan foto mungkin 1 lembar, dipromosikan dia sebagai self suggestion gitu misalnya. Karena menurut kita adalah menu ini sebenarnya bagus ya, kecuali ternyata yang datang adalah marketnya Ukraina semua yang nggak suka makanan Bali, bisa jadi makanan Bali nggak laku gitu. Nah sehingga kenapa kita mencoba untuk mere-engineering dengan merevitalize menu yang ada, karena sejujurnya mengganti menu itu pekerjaan yang besar. Iya. Tidak hanya ganti satu lembar. Kalau ganti satu menu minimal 5 menu akan ikut kok. Saya yakin penambahan ada. Karena mumpung ganti sekalian. Itu yang pertama ya. Yang kedua pengaruhnya di ingredient Pak. Iya, di cost. Pengadaan berpengaruh. Yang tadinya kita butuh 1 ayam utuh itu bisa butuh. Sekarang kita butuh ekstra lagi yang breastnya saja karena menu baru gitu loh. Uji lagi sekali. Kemudian yang ketiga, sekalian saja limitasi, di take out jangan di eliminasi maksud saya, di take out jangan ditambahkan apa-apa. Ya. Nah, sehingga menu regenerate ini kita pakai momentum untuk sebenarnya mengukur kinerja kita. Jangan-jangan sebenarnya menu ini sebenarnya laku, tetapi kita yang tidak pernah menganalisa bahwa menu ini harusnya dipromosikan loh. Karena sebenarnya menu ini bagus, tapi mungkin tempatnya di halaman kiri yang kebanyakan nggak mau kan, karena katanya secara psikologi orang kebanyakan suka lihat yang kanan, yang di kiri cuma sedikit-sedikit, di sini lama baca gitu kan. Kemudian kalau ada gambar dan tulisan, gambar akan dilihat yang pertama, baru ke tulisan, gitu. Ya. Kemudian kalau ada tulisan italic, bold dan reguler, akan melihat orang bold daripada italic. Nah ini perlu dipelajari copywriting itu seperti apa, gitu ya. Nah saya setuju dengan argumen tadi sampaikan itu bahwa menu reengineering itu tidak hanya di doc, semua ya star, puzzle, blower sama doc ini masing-masing harus diberikan masukan. Ya, jadi yang sudah terkenal dan sangat menguntungkan kita buat lebih menguntungkan. Naikkan harga. Orang dia terkenal masih laku masalahnya gitu loh. Dan jangan diganti. Jangan diganti, gitu bisa. Bila perlu tambah variasi boleh lah. Ya, mungkin yang satunya sop buntut yang star, yang satunya itu bikin sop buntut kering, tidak sup gitu kan. Jadi buntut iga bakar sebenarnya. Terus ada iga bakar yang ada kuahnya juga, kan macam-macam dari bang. Mungkin itu ya. Oke, yang lain baru ada. Dulu Pak ya, mungkin cuma sedikit masalah digital marketingnya tadi Pak. Ya. Kebetulan Risto tempat saya kerja ini kan saya lagi prospek banget untuk dengan yang namanya promotion based on online Pak ya, online traffic, karena banyak sekali saya lihat potensial sana. Kenapa Risto kita bisa stand alone sedangkan hotel yang lain, contoh saya sebut brand Adimana Pak ya. Oke, mereka punya resto yang cukup kecil menurut saya. Even pun location yang pertama ada dua outlet mereka yang saya pointed. Satu yang di Jembawan mungkin Pak ya, Herb Library namanya. Secara konseptual, Healthy Food, Herb Library, ya, secara konseptual banget. Saya lihat, oke, locationnya premium, masuk. Yang kedua, Unagi, saya lihat Pak, Alice Kitchen. Alice Kitchen, lokasinya jauh masuk, bahkan tidak perlu potensial comparing dengan punya saya Pak. Tapi contributionnya 41%. Itu yang saya lihat. Kalau saya lihat lebih banyak ke online traffic Pak. Untuk saat ini, even dari Google, affiliate to TripAdvisor Pak. Saya cek semua review dan lain-lain, memang strong banget di sana Pak. Jadi mereka, ya kalau tak bilang effortless, mereka ngelakuin nama promotion bla 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 hanya dari source review ternyata Pak. Review dan reputationnya dari
traffic apa? Saya pelajari satu platform yang mereka mainkan, Job Indonesia, Pak. Ya, di sana mereka kalau experience kan kayak spa bla bla bla, yang kuat kan punya karakter kan grup, gitu saya bilang. Tapi kalau kulineri, Job ini, Pak. Nah itu saya lihat di sana, oke, ternyata dari sini ternyata datangi semua. Dan yang bisa dibilang restonya hanya tempat breakfast saja untuk in-house, sisanya onsite semua. Saya sampai spending 700.000 di sana untuk cek dengan tim F&B saya, Pak. Apa your own money lah. Ya, tapi ya siap saya bilang, apa ini Pak, sambal kecombrangnya udah ini Pak, ini ya Kak, jangan bicara sebagai seorang chef kan gitu. Cuma baru ternyata sampai sana kalau bicara masalah tes kan relatif ya gitu Pak. Kalau tapi nggak mampu nge-track orang datang gitu ya? Yes, itu yang buat saya surprising nih banget Pak. Sedangkan ya saya bilang di mana kan berhadapan mereka di depan itu Pak. Di mana Unagi, di mana Sweater kalau nggak salah depannya. Ada dua restoran, Alice Kitchen dan Table Spoon di depannya. Yang satu aja rame Pak. Itu yang buat saya agak kenapa saya nggak bisa gitu. Ya, artinya gini, kalau di online itu kan customer review itu kan lihat organik logaritmo ya. Yes. Jadi saya setuju review itu penting, tapi review itu bisa dibuat kok. Iya. Tapi kalau melihat organik logaritmo itu artinya adalah ketika kita search di Google itu dia muncul ya. Jadi secara organik semua elemen komen, kemudian postingan, kemudian tag itu akan menyatu dalam mesin itu, namanya organik logaritma. Jadi secara organik logaritmanya dia naik. Nah, orang digital minded sebenarnya saya katakan di digital mindset, dia akan lebih melihat tidak di quality tapi di popularity. Kejadian kan? Ya, dombrangnya begini Pak. Iya, kita udah ngomong tadi. Maka sebelum kita melakukan marketing itu pastikan dulu produk kita. Jangan sampai sekali datang habis itu datang lagi. Betul. Harusnya marketingnya ini kuat, salesnya terus memuncak begitu, seharusnya begitu. Ya, maka secara marketing digital marketing dia sukses, digital marketing sukses. Tapi sustain kita nggak tahu. Karena first timer-nya akan selalu ada kok. Begitu kita sudah terkenal, entah orangnya happy atau tidak datang ke sana, akan ada first timer yang berikutnya akan datang sehingga dia ramenya tetap ada. Ya, itu Pak masalahnya Pak. Ya, jadi sih berpikirnya juga gitu Pak. Nah, dan yang kedua saya nggak tahu pricing itu karena harganya mahal atau murah kan? Pricingnya lebih mahal dari saya Pak. Lebih mahal ya? Ya, seukuran ST aja mereka jual 55 Pak. Semua. Apa itu? ST Pak, 55.000. Oke. Sen itu. Kalau saya tidak like dislike ya. Kalau orang yang tidak memberikan quality dan sedang ada di puncak popularity, dia akan melakukan hal yang begitu karena dia tahu tidak akan datang lagi. Dia akan langsung sikat di kedatangan pertama. Ya. Semua 55 saya lihat cuma regular ST. Tempatnya besar. Berapa seating kira-kira? Seatingnya 50? Di bawah Pak, 44 ya. Beda 4 seating dengan punya saya Pak. Portioningnya untuk that 55,000. Mereka ada 2 lantai, satu di atas, satu di bawah. Porsi dan gelasnya juga saya pakai high balls ya, ada. Pakai high balls, cuma yang 40.000 yang regular, yang sisa 55 itu leci, pits ya gitu lah. Blackcurrant. Yang di mana nih saya penasaran coba. Yang di Jalan Bentuyung Pak. Di Bentuyung yang udah gini? Ya udah gini. Listrik tempatnya nggak begitu besar Pak. Saya cek sosial media, sosial media bagus, aktif banget. Reviewnya saya lihat otentik, memang otentik dengan 1 bulan mereka generate review TripAdvisor itu di atas 100 review Pak. Ya, memang invest di sana ya. Saya lihat sih memang habit timnya udah dibuat seperti itu, culture-nya Pak, budaya kerjanya gitu. Makanya saya lihat, makanya saya confidence banget dengan produk saya bisa buat seperti ini. Ya, saya mengasih review yang perspektif berbeda ya. Itu kan sekali lagi strategi dia dan saya belum tahu strategi yang itu, belum tentu saya tahu karena dia kan sudah menjalani dari dulu, kemudian improvement sebenarnya sehingga dia ketemu hasilnya seperti sekarang. Terus saya lihat ya begini, kembali kepada upaya kita di GM itu membuat non-room revenue ini meningkat harusnya dari F&B ya. Maka kalau restoran itu masih nempel di hotel agak susah memang. Ya, pertama image sudah makanan di hotel itu mahal, yang pertama. Yang kedua sulit mendapatkan makanan enak di hotel karena mereka kebanyakan standar aja. Ya, kalau independent restoran atau standard restoran mereka akan berjuang untuk F&B only. Ya, maka
caranya adalah memang digital marketing itu Pak. Yang dijual adalah experience-nya. Ya. Nah, experience-nya akan tergenerate oleh viewer kita, mereka yang datang, bukan menjadi bukan ini adalah ketika mereka dipengaruhi oleh komentarmu bagus-bagus banget, gitu ya. Kemudian ratingnya juga tinggi, ngasihnya bintang 5. Ya kalau kita mau tricky kan nggak bisa dibayar. Ya. Nah tinggal sekarang kalau kita mau cuma one time visit tidak memperhatikan kualitas itu yang terjadi, maka sekat dia di harga. Nah kalau tadi kita bicara tentang brand reputation dan juga image reputasi, sebaiknya memang sekali kita berbuat sesuatu itu mendapatkan dampak yang berkelanjutan. Digital marketingnya udah benar, tinggal sekarang adalah seperti yang tadi bilang positioning research, kemudian design research Pak. Kemudian ada trade di sana, ada destination. Itu dipastikan kalau bisa kita dapat sourcing yang lebih luas lagi, sehingga dia akan menambah market yang sudah ada. Jangan kerjaan kita mengganti market aja terus sampai jadi Benar. tapi digital marketingnya dapat Pak. Ya. Nah kalau seperti Pak, menurut saya hotel resort dengan restoran itu orang akan merasakan value bahwa dia tidak perlu menginap di tempat yang mahal, tapi dia bisa experience hal yang sama, yaitu dengan makan nasi goreng saja, ada cuma koktail aja gitu loh. Dulu kan sering dia bikin basar-basar gitu tuh, zamannya Sabara, Pak. Ya. Saya kan itu udah track orang lokal ya, masuk ke resort tidak perlu nginep, bisa renang, Ya. menikmati zaman pandemi ya, Ya. kemarin ya. Ya, 20.000 gitu. Hah? 20.000 masuk soal Awal. Ya. Iya, Iya. cuma pandemi. Oh, iya sih. Makanya Saya jarang di itu dapat, saya juga mikirnya kayak gitu karena mereka hotel itu pernah buat saya paling curious Pak. Hotel dan itu bagian dari outlet. Tapi jujur saya standar itu adalah titik batu. Iya. Kalau mau yang hangout sekalian aja titik batu depan restorannya, depan hotelnya dia. Kita banget restorannya. Makanya saya terus Pak, TripAdvisor saya itu seminggu sekali pasti ada negatif review Pak. Oh, Ya, makanya minggu kemarin saya ketemu salah satu ada yang nginep itu ternyata GM-nya Lava Vela Pak. oh, Saya cari ke Lava Vela, ngobrol, akhirnya ya bicara bahasa sesama hotelier ya gitu, sesama orang pariwisata. Akhirnya dia mau take out reviewnya. Saya reviewnya, dan ya saya invite lagi untuk ajak lunch bareng gitu jadinya. Makanya dia kesana makan atau nginep? stay Pak. Oh, stay. Ya, dan Dia saya yang bikin. Iya, dia bikin. Dia tuh mau kasih, memang niatnya memang kasih. Kayaknya sih enggak ada hubungannya kalau dengan bisnis saya gitu. Karena Lava Vela kan jauh gitu Iya. nggak diubah. Sedangkan mereka memang Mungkin take out di sana. experience-nya nggak pas. Ya, Ada kalau- sesuatu yang dia nggak. Kalau sesama hotel Harusnya ini, nggak seperti seharusnya itu. kan kalau dia nggak puas, dia Langsung. langsung Iya. ketemu sama GM-nya apa gitu. Betul. Saya sampai kronologi saya bawa Pak, dari tim info, kronologi bawa, dan saya checking jasa itu di kondisi saat check out pun atau during stay itu nggak ada, maksudnya nggak ada concern bilang apa-apa. Ya, Karena- biasanya ya saya profiling, saya cari profiling, nanti saya temukan namanya, saya cari di LinkedIn, saya lihat ternyata GM-nya Lava Vela ternyata. Saya cek Instagramnya, oke, saya email, ini nggak dibalas, akhirnya saya berani diri untuk WhatsApp personal. Oh. Akhirnya dia ajak meet up di Lava Vela langsung. Nah. Siang-siang saya pakai baju hotel ke Lava Vela. Saya nggak tahu Lava Vela itu mana. Yang di Seminyak, Seminyak. di tengah. yang Dia apa itu hotel? No, Bukan. klub, bar. yang depannya apa Terus sih ada di sisi porsinya Aku tadi kamarnya multi. kamar. Enggak info. Kalau dia pun Berapa malam nginepnya? 2 malam. Oh, harusnya dia hari Sudah kedua mau. sudah Iya. mau. Iya. Tapi ada sih Pak memang Tipikalnya kayak gitu, Pak. Nggak tamu yang kayak gitu. Iya. Dia memang langsung review aja. Langsung Atau tengok memang review. harus dari sisi manajemennya lebih lebih Dan dari suruh jangan isi staff, inbox. jangan staff yang banyak. Kan ada Pak, nggak mau staff yang banyak. Iya. Nggak bisa courtesy-nya itu adalah levelnya Padahal kalau kita manajerial. mau komplain Lava Vela itu adalah tempat yang paling tidak safe untuk Iya Pak, tidak safe. Jadi kita masuk dalam, turun ke bawah, nanti di bawah itu ada crowd. Nah kalau keadaan kebakaran, ada orang Oh, iya. itu Nggak lagi bisa. kemana? Iya. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu makanya saya kalau udah ada yang ngajak ke Lava Vela, saya Nggak mau. mau. Nggak Kayak mau. kayak rumah Pak, kayak rumah ruang tamu di dalam ruang tamu kita begem itu Pak. Aku udah bilang. Itu katanya standar yang benar udah keluar Pak. Di bawah. Bahana. Tapi itu Pak, kita kan harus konsen kalau Ya, ada safety. safety kan gitu. Makanya Mungkin beda sih antara klub sama night club.
Ya, ya, Nah, itu ya, juga. ya. Tapi nanti kena sidak Ada lagi, Pak. levelnya, Ya, ya. Tapi nanti kena sidak lagi terlalu di dalam kayak punya di escape itu yang di dalam gua itu kan di top itu kan. Ya. Oh, nah, kalau itu kan ini guanya itu Ya. bersejarah atau enggak? Iya, itu kan Iya, riset sama heritage ya. pemerintah Heritage. itu. Dari mana, dari mana, dari mana? Yang the kids pak. Di edge, Pak. Yes. Oh, itu gini kejadiannya. Kebetulan pembeli lahan itu teman saya. Jadi gini Pak, The Edge itu beli lahan dulu, bangunlah The Edge. Nah, ketika dia melakukan ekspansi, dia melakukan restorasi kan, bongkar, evakuasi lahan itu, eskavator dipakai, ketemulah gua itu Pak. Pemilik lahan teman saya ini bilang, saya dari kecil sering pramuka di sana nggak ada gua ini. Dan gua itu ditemukan setelah dibongkar mau dibuatkan bangunan. Nah setelah ditemukan gua itu dia manfaatin dong, dia payasin segala macam, sehingga pemerintah nggak boleh menutup karena tanah itu sudah dibeli sama dia. Dan yang kedua, dia punya izin untuk penggalian Pak, artinya untuk mau infill itu dia punya. Nah sekarang tinggal kalau mau pemerintah turun tangan, adalah mengecek safety-nya dari gua ini kalau dipakai kegiatan. Siapa yang bisa menjamin apa tolak ukurnya bahwa ini aman tidak akan roboh, longsor, itu aja. Pemilik lahan tidak ngomong sama saya. Oh gitu Li, wah itu salah itu, makanya pemerintah Bandung nggak bisa ngapa-ngapain. Orang itu lahan pribadi yang pertama. Beda kalau dia apa bersejarah atau apa ya. Iya. Beda. Masih akan jadi milik. Ya. Dan sebelahnya itu kosong, itulah yang mau ditawarin lagi sama teman saya ini, dia mau dibeli lagi itu, terus dia sama bikin rumah lagi. Orang dari sana, lihat di sana, saudaranya Pak biasa. Jadi masih buka juga Ya. tapi nggak promosi dia Pak. Dia Makanya kan awalnya saya tadi. Iya. Bagus ya, dan naik klub ada. Oke, mungkin sudah menjelang setengah 8 ya. Kita akhiri sesi hari ini. Saya Makasih. sih nggak bisa pulang. Sampai jumpa minggu depan, kita ketemu lagi ya. Ya, selamat minggu. Let it go.